Aneh rasanya ada alat kontrasepsi yang digunakan untuk berhubungan badan jika tak ada praktek seksual ilegal di tempat itu. Atau jangan-jangan praktek seksual itu antar lawan jenis memang dilegalkan oleh oknum-oknum yang ada di dalam. Ibarat pepatah, tidak mungkin rasanya ada asap jika tidak ada api. Mustahil semua barang tadi bisa masuk jika tanpa ada bantuan dari oknum petugas di lapas. Anggota persiapan masuk. Cek. Semuanya Belakangi. boleh kanan dong. Dari kanan berangkat ke sini. Anggota tolong dicek semuanya ya, barang-barangnya. So penting, tolong kuatkan sebelum kami cek. Hah? Bener kan? Mencurigakan. Ya. Kita cek dulu. Mana? Perlihatkan. Cek ya. Hah? Nah, ambil lagi nah. Nah, HP. Ini ya. Pada saat dilakukan razia sweeping di masing-masing kamar para penghuni lapas, kita berhasil mengamankan 85 unit handphone yang kita lakukan pengecekan dan penggeledahan di masing-masing kamar, dan kita juga melakukan pemeriksaan cek urin kepada beberapa penghuni lapas, dan sudah kita cek hasilnya ada 15 penghuni lapas yang positif menggunakan narkoba jenis amfetamin. Jadi 15 orang sudah kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya positif, dan pada saat penggeledahan juga kita mendapatkan alat hisap yang kita dapatkan di salah satu kamar penghuni lapas. Ya, ini alat bakarnya, ini bongnya, kemudian ini juga ada bekas pakainya, ada sisa sedikit sabu, ya, sisa sabu. Jadi di dalam lapas juga kita berhasil mengamankan beberapa gunting, senjata tajam, cutter, ada beberapa alat charger, kemudian rokok-rokok, korek api. Anggota kita bahkan ini 1 bulan 3 kali atau 4 kali selalu melakukan razia. Ini rutin kita laksanakan. Di bawah kadang-kadang saya mimpin ataupun KPLP kami mimpin ataupun tim satu panel yang memimpin untuk melakukan penggeledahan. Tapi kadang-kadang di belakang itu tetap masuk lagi. Ini faktor mungkin apakah dibawa oleh keluarga atau siapa ini, kadang-kadang kurang juga termonitor. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin. Setiap barang masuk, kita lakukan penggeledahan barang dan juga kita lakukan penggeledahan badan. Tapi masih kecolongan ya Pak? Masih kecolongan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Kali ini saya coba menangkap dinamika atau menangkap peristiwa yang terjadi di Lapas 2B, Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Menarik ya, dalam razia yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di sana, ditemukan adanya telepon seluler atau HP, ditemukan narkoba, juga ditemukan kontrasepsi. Seolah-olah memang timbul kesan di lapas semuanya menjadi bebas. Padahal tidak demikian. Walau telah diputuskan pengadilan bahwa seseorang bersalah dan kemudian wajib menjalani hukuman di lapas, tapi tak berarti kehidupan sehari-hari mereka bebas dari aturan. Sebaliknya, ada sejumlah ketentuan hukum dan aturan yang mengikat atau menjadi hak
dan kewajiban yang harus dilakukan atau laksanakan oleh seorang napi penghuni lapas. Misal ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Ada juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Yang menjadi hak misalnya ada 13 poin, mulai dari melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing, hingga peraturan pembebasan bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Kemudian ada juga kewajiban dari seorang warga binaan. Ada 7 poin, mulai dari taat menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya, termasuk memelihara kerukunan beragama, hingga mengikuti apel kamar yang dilakukan petugas. Lantas apa saja yang dilarang atau yang menjadi larangan bagi seorang warga binaan? Pemerintah melalui regulasi yang sudah saya katakan tadi memberi sedikitnya 22 ketentuan. Pertama, mulai dari tidak boleh mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lainnya maupun dengan petugas pemasyarakatan, hingga yang kedua, melakukan perbuatan asusila dan atau penyimpangan seksual. Termasuk di dalamnya menggunakan obat-obat terlarang seperti mengkonsumsi narkoba, kemudian memiliki atau menggunakan alat elektronik seperti laptop, komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, dan sejenisnya. Begitulah larangan-larangan yang boleh disebut sebagai sebuah protek ya bagi seorang warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Tapi ketentuan ini sepertinya tidak berarti dan tidak berlaku di Lapas 2B Lusukun Kabupaten Aceh Utara. Buktinya saat dilakukan razia oleh aparat penegak hukum dari Polres Aceh Utara dan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Polda Aceh pada lapas ini Selasa 30 Mei 2023 kemarin, ditemukan sejumlah masalah yang sangat mengerutkan kening. Lihat saja, Haryadi misalnya, seorang tersangka kasus dugaan korupsi PT Rumah Sakit Arun Luxmawe yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Luxmawe, ternyata memiliki dan menggunakan telepon seluler atau handphone di dalam atau saat ini sedang menjalankan tahanan di Lapas Lusukun. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan tes urin secara acak kepada warga binaan. Hasilnya sungguh membuat kepala atau membuat kita prihatin. Ada 18 warga binaan atau napi yang terdeteksi positif menggunakan narkoba dalam lapas. Ini tidak main-main. Fakta miris tersebut diungkap oleh Kapolres Aceh Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Deden Hek Saputra. Entah itu sebabnya, Haryadi kemudian menyerahkan handphone miliknya secara sukarela kepada petugas yang ketika itu melakukan razia. Menurut pengakuannya, telepon seluler tersebut diperoleh karena dibawa oleh anggota keluarga saat membesuknya. Artinya bukan dibawa saat dia dimasukkan ke Lapas Lusukun, karena Haryadi dititipkan Kajari Luxmawe yang semula di Lapas Luxmawe lalu dipindahkan ke Lapas Lusukun. Tentu ini
Tentu ini pengakuan menarik untuk ditelusuri. Haryadi adalah mantan direktur PT Rumah Sakit Arun yang pada bulan Mei 2023 ini atau baru beberapa hari lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan nilai kerugian negara diperkirakan 4,9 miliar. Hanya persoalan Haryadi saja? Oh, tunggu dulu. Kapolres Aceh Utara, Deden, juga mengungkap setelah mereka melakukan razia petugas gabungan atau bersama petugas gabungan, ditemukan 85 handphone. Ada alat kontrasepsi, alat hisap sabu atau bom, pemanti api, senjata tajam, dan puluhan cas handphone. Karena itu, AKP Deden mengaku berkomitmen untuk melakukan proses hukum dan mengusut kasus ini. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi pengendalian narkoba dari dalam lapas dengan salah satu alat yaitu handphone. Pihaknya juga melakukan tes urin secara acak dan hasilnya 18 orang positif masih mengkonsumsi narkoba dari dalam lapas. Ini yang diungkap oleh Kapolres. Lantas mengapa semua ini bisa terjadi? Seperti masuknya alat kontrasepsi, adanya alat isap sabu, bom, adanya senjata tajam, adanya narkoba. Ironis memang. Tapi peristiwa-peristiwa begini, temuan-temuan ini ternyata diucapkan atau ditanggapi secara enteng oleh Kepala Lapas Lok Sukun atau Lapas 2B Lok Sukun, yaitu Yusniadi. Dia justru mengaku bahwa semua itu kecolongan dengan begitu gampang, dengan begitu enteng. Dia menyebut akan meningkatkan pengawasan di lapas. Dari peristiwa tadi dia menyebut akan meningkatkan pengawasan, dan pernyataan-pernyataan seperti ini adalah sangat normatif diucapkan oleh kepala lapas atau kepala penjara yang ada di negeri ini, mulai dari Aceh hingga Jawa. Jika sudah ketahuan, jika sudah kedapatan, mereka mengatakan akan meningkatkan pengawasan, akan melakukan razia rutin, akan melakukan pemeriksaan kepada keluarga yang datang untuk menjenguk, dan lain-lain sebagainya. Yusnaidi juga mengaku bahwa anggotanya 1 bulan 3 atau 4 kali melakukan razia rutin, termasuk penggeledahan badan. Karena itu beberapa persoalan tadi seperti katakanlah narkoba, seperti handphone, menurut Pak Kalapas mungkin dibawa masuk oleh keluarga. Dan lagi-lagi dia mengaku pihaknya kecolongan. Saya kira tidak semudah itu ya. Yang jadi soal kemudian adalah, bisakah alasan kecolongan yang disampaikan Kalapas tadi dipercaya begitu saja? Kalau bagi saya tegas mengatakan tidak. Jangan-jangan semua barang tersebut bisa masuk ke dalam lapas memang karena ditolong, alias bukan karena petugas yang kecolongan. Jadi ditolong petugas, dalam tanda petik bukan karena kecolongan. Sebab mustahil rasanya napi positif narkoba di dalam lapas jika tidak ada pengedar atau pemasoknya ke dalam sana. Aneh rasanya ada alat kontrasepsi yang digunakan untuk berhubungan badan jika tak ada praktek seksual ilegal di tempat itu, dan sebagainya. Atau jangan-jangan praktek seksual itu antar lawan jenis memang dilegalkan oleh oknum-oknum yang ada di dalam. Sebab di dalam lapas itu juga ada napi perempuan. Ini hanya sekedar asumsi dan dugaan-dugaan. Semoga saja tidak benar. Nah, dari rangkaian peristiwa tadi, dan ini akan terus saja terjadi, berulang-ulang. Disinilah integritas kepala dan petugas lapas, khususnya 2B Lok Sukun, kembali kita pertanyakan ya. Ibarat pepatah lah, tidak mungkin rasanya ada asap jika tidak ada api. Mustahil semua barang tadi bisa masuk jika tanpa ada bantuan dari oknum petugas di lapas. Dan bukan mustahil pula praktek tak elok semacam ini atau praktek tak elok dari petugas tadi justru mendapat restu dari Kalapas. Ini bukan
bukan mustahil. Jangan-jangan memang ada mendapat restu dari atasan sehingga dengan mudah bisa berjalan. Ya adu nasib lah kalau ketahuan seperti yang dilakukan razia oleh Kapolres Aceh Utara, ya berarti apes. Kalau tidak dilakukan ya berarti untung. Ya. Bahkan ada napi perempuan di Lapas Teluk Sukun ini sempat terjadi sebuah peristiwa, ada pengakuan seorang napi perempuan yang mendapat pelecehan seksual dari oknum petugas lapas. Walau akhirnya dinyatakan tidak terbukti oleh Kanwil Kumham Aceh, tapi narapidana tadi kabarnya sudah dipindahkan ke lapas perempuan di PD. Tidak jelas motifnya apa gitu. Tidak terbukti tapi si napi dipindahkan. Nah, kondisi ini memang ibarat fenomena gunung es ya. Lagi-lagi kelihatannya kecil tapi sesungguhnya yang terjadi itu besar. Dan ini akan terus menggelinding. Termasuk ada sejumlah cerita miris lainnya tentang kerjasama yang erat antara warga binaan dengan oknum petugas. Ini banyak ya. Kita dulu bisa melihat ya pemberitaan-pemberitaan dan ini sudah diteruskan berulang-ulang setelah Freddy Budiman misalnya menjelaskan bagaimana dia dengan leluasa bisa mengoperasikan bisnis barang haram atau bisnis narkoba dari lapas. Kemudian terakhir yang menghebohkan adalah seorang artis yang mengaku bisa mendapatkan juga barang-barang haram itu di lapas, termasuk bagaimana transaksi seksual ataupun prostitusi yang terjadi di dalam lapas. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa razia yang katanya dadakan tadi dilakukan sendirian oleh aparat penegak hukum dari Kepolisian Aceh Utara? Apakah sudah mendapat izin dari Kanwil Kumham Aceh? Pertanyaan ini menjadi penting sebab bila terjadi insiden atau kerusuhan dalam lapas, ada pihak yang bertanggung jawab. Jadi tidak bisa juga katakanlah tanpa melibatkan petugas lapas. Kedua, mengapa hasil temuan dari razia tersebut hanya disampaikan pihak kepolisian, bukan bersama dengan Kalapas atau petugas yang ditunjuk? Ini artinya ada para pihak atau pada posisi ini, kalau saya pribadi menilai, apa yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Utara terhadap kondisi yang ada, ini sungguh memang sangat memprihatinkan. Saya tidak mengatakan sangat memojokkan, tapi sangat memprihatinkan. Sebab lazim terjadi selama ini, razia yang dilakukan di lapas itu harus ada kerjasama antara pihak kepolisian dengan petugas lapas, atau sebaliknya, jika pihak lapas ingin melakukan razia di internal untuk mereka membutuhkan pengawalan dan meminta pengawalan dari aparat kepolisian setempat. Tapi sayangnya kasak-kusuk ini, fakta-fakta ini saya belum berhasil melakukan konfirmasi terhadap berbagai kejanggalan ini kepada Kalapas Teluk Sukun, Yusnaidi. Karena beberapa kali saya coba menghubungi melalui telepon seluler ke nomor handphonenya, hari ini Yusnaidi tidak mengangkat atau tidak merespon. Ini memang berbeda dengan beberapa hubungan telepon seluler saya sebelumnya. Mungkin beliau sudah punya firasat ya bahwa saya akan coba mempertanyakan hal-hal semacam ini. Sahabat Titik Balik, itu tadi kejadian yang terus saja terjadi, namun tidak membuat kita bosan untuk tetap membahasnya. Lapas atau lembaga pemasyarakatan yang harusnya terbatas dalam banyak hal, tapi dalam faktanya justru terkadang lepas tanpa pengawasan. Inilah realita dari sebuah negara Republik Plus 62. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.